Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamid On Air di pagi hari ini dalam suasana memperingati peringatan HUT RI yang ke-80. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan, diberi kemauan, dan diberi oleh Allah hidayah untuk terus menambah pengertian kita dalam hal urusan agama dan urusan-urusan yang lain, karena hal apapun yang berhubungan dengan ilmu itu adalah hukumnya adalah wajib. Bahkan sering kita dengar bahwa utlubul ilma, mencari ilmu itu digambarkan goleo ilmu siro walau bisin, walaupun sampai negeri Cina. Ternyata hadis ini kok ya hubungannya dengan panjenengan semua. Golek ilmu padahal ini tapi sampai negeri Cina. Ya, bukan ilmunya yang ada di sana, tapi karena semangatnya ya untuk tidak berhenti walaupun di negeri Cina. Itu yang mendasarinya. Maka dari itu sudah ya menjadi kejelasan bahwa panjenengan ini disinggung langsung dengan hadis ini. Maka berbahagialah dan bersyukurlah yang mendapatkan satu kehormatan dari Allah, ya, walaupun jauh dari keluarga, tapi ternyata tidak meninggalkan kewajibannya, dan bahkan untuk menjadi penyeimbang dalam kehidupan. Di banyak ya di kalangan teman-teman kita yang mungkin di luaran sana, dia hanya mengandalkan ya mencari ma'isyah saja, tapi ternyata yang tergabung di sini di samping mencari ma'isyah, tapi melakukan hal-hal yang Masya Allah, Allah telah menunjukkan kepada kita. Kemarin kita menyinggung tentang masalah ahlul haq dan ahlul dalal. Kemarin disampaikan bahwa ahlul haq itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan mencari hak itu adalah minallahil haqqil hadil mubin, yaitu
yaitu mencarinya itu adalah dari Allah yang hak dan menunjukkan ke hal yang apa, hadil mubin, menunjukkan ke hal yang jelas. Nah, dan Allah lah yang menjaga sesuatu yang hak. Seterusnya kemarin disampaikan bahwa Allah itu menunjukkan, memberikan hidayah dan menjaga dari apa namanya kepada orang-orang ahli hak itu dari melakukan hal yang dolalah atau yang sesat. Dan sebaliknya ahli dolalah itu adalah apa namanya, gawoake itu apa namanya ya, ajabu itu dalam bahasa Jawa gawoake. Ajib itu berarti apa ya dalam bahasa Indonesia nih, gumunake, menakjubkan, ya sudah masuk di dalam bahasa Indonesia. Ya, wa ahlu dolal ajabu bi rabbihim wa aqlihim. Mereka ini adalah menganggap ya bahwa mereka itu mempunyai keajaiban ya, dengan apa ya di hadapan Allah, dan akalnya tolabul hak, yang mencari hal yang ini, mencari kebaikan itu adalah mencarinya, kebenaran itu adalah minal makhluqat. Jadi ahli dolal itu dia hanya mengandalkan manusia saja ya, tidak mengandalkan Allah. Padahal manusia itu adalah al-azizi wa huwal aqlu. Al-ajizi itu apes. Apa yang apes? Akalnya. Li'annal aqla la yudriku jami'al asya. Karena akal itu adalah tidak menunjukkan sesuatu apapun. Ya wahujibu wa ajazu. Akal itu akan wahujibu, justru mensekat atau ngalang-ngalangi. Yang ngalang-ngalangi apa, menghalangi dari apa namanya ya, rahmat atau ridho Allah, dan apes. Dan orang yang ahli dolal itu dia akan dhalun wa adallu, wa adallu, dia itu sesat dan menyesatkan. Kenapa? Orang yang mengandalkan akal itu adalah dia akan sesat karena menganggap bahwa pikirannya, otaknya, ilmunya itu adalah benar-benar karena kekuatan ya dalam mencari ilmu. Wah, ini termasuk orang-orang yang menganggap bahwa otaknya itu pintar ya, khususnya adalah dalam hal urusan yang ilmu-ilmu dunia saja ya, padahal yang namanya akal itu adalah apa namanya ya, apes ya. Bagaimana nggak apes? Orang sepintar apapun, kita mungkin pernah dengar ada profesor, doktor sing batuke buta kaya batok
Pernah melihat ya? Mungkin digambar atau siapa? Pernah? Aduh. Belum apa? Pernah kah? Ya pernah lah. Ya, kayak orang-orang yang itu, adik-adik itu kan dia itu profesor, doktor, batu buta, koyo. Kayak apa? Ya, batu buta, koyo batok. Ngerti batok apa ora? Tempurung. Dia itu menganggap bahwa otaknya jenius, otaknya hebat dan sebagainya. Dia nggak tahu betapa apese kepala mereka yang katanya pintar. Jika terbentur saja kepalanya, mungkin jatuh, kejedot dan sebagainya, atau mungkin kena gula. Apa yang diandalkan? Kepandaiannya apa? Hilang semuanya. Bahkan 1 tambah 1 saja, Profesor sing bapak budak koyo batok itu ditanya, karena dia sudah stroke atau mungkin gegar otak, ditanya, Pak Profesor, 1 tambah 1 berapa? Dia bisa jawab enggak? Ten, geleng-geleng kepala tok, Pak. Ya, dia jawabnya cuma orang jawab malah apa itu, otak itu begitu ya. Dalam sedetik saja Allah mau itu menghilangkan semua ilmu, bahkan lupa dengan segalanya. Makanya Allah Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man sapa bene wong arafa ngerteni sapa man nafsahu ing awak dhewe man, yo faqad arafa mongko ngerteni sapa man rabbahu ing pangerane man. Kalau dia tahu dirinya, maka dia tahu Tuhannya. Gimana ini dalam kajian ini menganggap mengartikan hal ini? Artinya adalah faidah arafa, mongko nalikane ngerti sapa man ajzan nafsihi ing apese uteke awake wong, awake dhewe, arafa mongko ngerteni sapa man qudratallahi ing kekuasaane Gusti Allah. Kalau dia tahu bahwa dirinya itu apes, tidak bisa terjamin keselamatannya dan kebaikannya dan bahkan kecerdasannya, itu berarti menunjukkan bahwa Allah lah yang berkuasa untuk menentukan itu semuanya. Sopo wong kita banyak kok, di dalam diri kita itu banyak sesuatu yang tidak bisa kita atur sendiri. Kalau tidak percaya, kita itu ngatur nafas. Bisa nggak kita berpikir bahwa nafas itu walaupun kita tidak berpikir, dia akan berjalan terus menerus? Halo, kempas kempis ya, kita itu tidak sadar bahwa ternyata nafas kita yang kita bergerak terus itu sudah ada yang ngatur. Allah itu apa kroso awake dhewe ngatur? Nyatane nek lagi turu, apa kita bisa ini? Tidak. Bahkan itu akan terus berlanjut walaupun kita sedang tidak sadar. Nah, ini yang menjadikan mengatakan bahwa akal itu adalah ajzun apes. Jadi nggak boleh untuk kita andalkan. Kita harus mengandalkan bahwa semuanya itu bisa berguna jika qudratullah berjalan di sini. Makanya wala ya'tamida lan wala ya'tamida lan yen ojo ngandelake. Di sini itu tetanggenan ya, ngandelake sapa man ala nafsihi ing atase
awak dhewe mang. Jangan kita itu merasa kita mampu, merasa kita bisa. Ala nafsihi ingatasi awane wong wa aqlihi lan akale wong. Ya akale dewi. Akal kita, diri kita itu tidak bisa apa-apa. Tapi bal yatawakkal 'ala Allah. Balik yatawakkal podo pasrah sapa ya wong sing ngerteni apa jenengane arafa nafsahu wa yatlubu 'ala Allah ya tasai Gusti Allah wa yatlubu lan golek sapa man minhu saking yo tawakal iku mau al haqqa ing barang hak. Jadi kita meminta sesuatu yang baik itu adalah datang. Ya karena banyak di antara orang-orang itu justru dia itu melakukan hal satu keburukan yang kadang-kadang dia tidak merasa bahwa itu adalah buruk. Waman dan sapa bene wong ya tawakal pasrah sapa man ala Allah ya Gusti Allah fa huwa moko ale utawi ba'awe utawi Gusti Allah yuhasbuhu nyukupi iman. Artinya nyukupi di sini adalah ya dia akan memberikan kepada akal kita, diri kita ya satu cahaya, ya satu kepasrahan yang kita sendiri tidak bisa menjaganya. Ya bahkan hanya Allah lah tadi yang disampaikan di itu adalah Asim ya, yang menjaga. Wa yatihilan yo awe pituduh sapa Gusti Allah iman. Awe pituduh ila siratil mustaqim maring dalan kang jejeg. Artinya jalan yang jejeg adalah ya satu keadaan yang memang sudah terjaga olehnya. Baik itu adalah apa namanya mengenai diri kita, kemampuan otak kita, dan termasuk menjadikan otak kita itu bisa berpikir untuk itu semuanya. Semua adalah apa namanya punya kekuasaan Allah. Nah, titik sini. Yang terusnya waman kana waman lan sapa sapa baine wong. Kana ono sapa man ya lahu kadhe man apa malun bondo. Fala yabkhul fala yabkhul moko ojo pelit sapa man. Kalau punya harta jangan ya pelit. Ya artinya di sini adalah sebagian ya kita apa namanya ya tasarrufkan di dalam ya jalan ilmu, dan ini sudah berlaku ini di apa namanya di Iwamin on Air ada mungkin infak dan sebagainya. Wayam bahilan prayuga ayata awwada ing yanto nyuwun napa apa ta'awada ya njaluk apa pitulung bilahi maring Gusti Allah taala minal buhli saking buhel. Dan penting kita itu memohon untuk dijadikan oleh Allah menjadi orang yang tidak pelit ya untuk yaitu tadi itu untuk sebagian dari ini adalah untuk perjalanan ilmu. Karena apa? Rasulullah bersabda qala ndika sapa Nabi kanjeng Nabi ayyudain tawaun ayyudain utawi di penyakit ikut adwa'u ya ayyudain adwa'u dan di kata yang lain tawaun ya dikulitain tawaun. Jadi di sini kalimatnya ayyudain adwa'u ayyudain utawi di penyakit iku adwa'u ono obate minal buhli tenimbang buhal. Karena yang tidak ada obatnya itu cuma satu, yaitu pelit. Jadi wong nek atine pelit itu tidak ada obatnya. Ya, tapi kalau penyakit ada obatnya. Ini kata hadis ini begini. Sudah, besok kita akan bercerita tentang Wakana Abu Syaikh Al-Imam Al-Ajali Syamsin
An-Nasil A'immatil Khalwani, ya. Jadi Syekh Imam besar ya Syamsil Al-A'immah Khalwani, Kang Bungsu Khalwani, yaitu siapa itu namanya? Ya, mana di sini tidak diterangkan. Ya, Abu Muhammad Al Hasan, ya besok, insya Allah. Mungkin itu untuk kajian hari ini. Ya mudah-mudahan ya sedikitnya bisa menjadi apa namanya ya dasar ya pemikiran kita atau dasar untuk meresapi bahwa ya semuanya itu apa saja yang terjadi dalam diri kita itu tidak ada lepas takdir atau kekuasaan Allah yang berjalan, termasuk ya dalam urusan mampu mencari ilmu, termasuk mampu untuk apa namanya aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan ilmu, ya seperti insya Allah ya pengajian atau mungkin di apa namanya ya di dalam majelis ilmu ini, ya kita yakin ya, karena apa, kalau tidak begini istilahnya, kalau tidak ya begini kita mau apa, coba mau apa? Ada di antara mereka orang-orang yang di luar sana mengatakan diajak ke majelis ngapain, sekarang pengajian banyak di YouTube banyak dan sebagainya. Tapi apa buktinya? Apa mereka suka? Apa mereka senang untuk ngaji di dalam YouTube saja? Ternyata ya tidak. Ya kalau tidak bermajelis, maka ilmu biasanya itu sulit. Ya karena ya dengan majelis ini apa ada hirah? Ya ada tangan Allah yang bekerja. Yaitu makanya benar kata-kata yadullahi faqul jamaah ini adalah terpancar di satu jamaah. Sendirian males ya, males jelas itu udah bukti. Mungkin yang dulu pada saat saya masih di Taiwan yang katanya dari pondok, yang katanya ini, ternyata mereka itu sebelum ada kumpulan kayak gini tidak menyentuh sama sekali, dan bahkan banyak yang malah justru mainnya itu ya ngalor itu nggak karuan. Malah ada sebagian mereka itu yang justru apa namanya di diskotik dan sebagainya. Dulu kan sering ya saya itu dengan teman-teman itu membawa itulah ya bantuan-bantuan itu. Ya justru mereka itu rata-rata itu yang dulunya itu ya katanya dari pondok, dan bahkan banyak ustadz-ustadz yang tadinya itu tidak apa mengenal majelis semacam ini. Bahkan mereka itu ya setelah masuk pun hidayah itu belum tumbuh di hati mereka. Ya buktinya apa? Sudah bergabung di majelis ini saja kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang apa namanya menghinakan diri sendiri. Ya katanya ini itu dan sebagainya. Akhirnya majelis ini menyaringnya dengan apa? Ya dengan hal-hal yang mereka tahu. Yang katanya ustadz begini tapi ternyata itu pacaran, ngalor ngidul dan sebagainya. Ada saja yang semacam itu. Nah maka dari itu ya marilah kita bareng-bareng uri-uri majelis ini, insya Allah mudah-mudahan ini adalah sebagai wasilah kita untuk menjadi orang yang tidak rugi. Karena janji Allah sudah jelas, semua orang rugi kecuali satu orang yang tetap menjaga iman. Yang kedua adalah dia tetap wa'amil sholihah, berarti dia beramal kebaikan. Yang terakhir yang tidak bisa sendirian yaitu apa? Watawa sobil haq watawa sobis sobat. Mengingat kok sendirian atau mungkin dua orang sangat sulit sekali. Sudah pernah saya apa namanya gambarkan ya, ketemu seseorang di dalam siapa ya yang saya kenal ya. Jadi contohnya ya, halo.
Halo? Halo, Banji. Halo? Halo, Oke, ini tulis HP-nya tulisannya, iya HP-nya tulisannya terlalu panas. Oke, iya tidak mungkin sendirian. Contoh saya bertemu dengan salah satu di antara jenengan dilalah, wes dilalah itu ya satu seperti itu. Kok langsung saya kepengen watawasobil hak watawasobil sober, atau mungkin jenengan kepengen watawasobil hak atau sober ke saya. Begitu saya lagi berjalan naik sepeda motor langsung tindak, Pak Misbah, oh iya ya mana, anu saya baca buku begini, bunyinya begini gitu. Atau mungkin saya itu ngerem menjenengan, Mbak siapa Mbak turun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dilalah langsung dalil ketemu bareng neng dalan. Kira-kira mereka itu apa jenengannya, tertarik apa malah curiga? Curiga, Bah. Nomor-nomor didalili ya. Belayu, Bah. Iya, mesti curiga. Ini jangan-jangan Pak Misbah ini sudah apa stres. Loh, dalilin yang jalan. Nah, gitu kan. Nah, tapi kalau dengan kayak gini, ya dari mungkin berapa ini ada 88 orang. Ya, pantas-pantas saja. Coba. Ya, umpama jenengan kok cuma satu tok. Gini, walaupun cuma satu, ini langsung tak bacakan kitab ini kayak gini. Bosen enggak sampean? Ya bosen, yang mau apa bacain juga megah, sing ngrungokno juga megah. Tapi kalau dengan banyaknya apa namanya, ya teman-teman yang tergabung di sini, walaupun mungkin hanya sebagian saja yang bisa mendengar, yang lain mungkin hanya HP-nya yang aktif, enggak masalah. Yang penting itu menjadikan semangat. Oh, berarti diikuti oleh 88 orang. Tapi kalau cuma tulisannya mungsi jita, oh rakober watawasobil hak watawasobil sober, malah kadang-kadang malah jadi curhat-curhatan dan sebagainya, sehingga akhirnya malah kadang-kadang kebablasan. Itu pentingnya jamaah. Oke, mungkin itu kita lanjut dengan si malakama. Si, silakan inspirasikan. Masalah Anda. La, langsung aja. Kami akan membantu Anda. Silakan untuk dimoderatori. Aduh. Monggo bunda. Monggo Bu Rawita, aku mari rumah sakit. Monggo jemaah ingkang ajeng bertanya, jangan lupa passwordnya Iwamit Jihadu Allahu Akbar Barakallah, dan jangan lupa menyebutkan namanya juga. Monggo. Berikan semangat. Bertanya berarti membuka pintu ilmu. Ayo, berarti yang bertanya itu berarti membuka pintu ilmu. Karena babul ilmi as-su'al. Ya, pintu ilmu itu adalah pertanyaan. Silakan. Pertanyaan dari orang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Iwamit Jihad Allahu Akbar Barakallah. Saya Mardiana Abah dari Tulipmania dari Banyuwangi, mau bertanya, kalau malam itu kadang kita tidurnya malam itu tidur sebentar, itu apakah bisa gini, bingung. Saya itu kalau malam itu kadang tidur sebentar, terus kan kalau sholat tahajud itu kan harus tidur nggak Pak? Harus tidur. Apakah kalau cuma tidur sebentar, apakah boleh kita menjalankan sholat tahajud? Ngeten apa?
Apa? Suara saya Yang kedua, Mas. Ini kan benar, kan? Monggo apa jawabannya? Ya. Ini mood kok dipencet-pencet kok melolor ya orang gelem hilang anu silang. Ya, oke. Pertanyaan bagus. Ini pertanyaan anak soleh. Ya, karena berhubungan dengan tahajud. Mudah-mudahan banyak yang punya perasaan begitu. Iya. Nah, sholat tahajud urung turu. Itu bagaimana? Ada sebagian ulama itu mengatakan bahwa yang namanya tahajud tahajudan itu adalah tidak ada hubungannya dengan tidur. Ya, tidak ada hubungannya dengan tidur. Malah justru ada yang mengatakan hanyalah sebagian dari malam. Di situ dikatakan sebagian dari waminal laili dan sebagian dari malam fatahajjat. Ya mongko tahajud. Itu di situ tidak ada kata-kata tidur atau tidak. Ada nggak kata-kata tidur? Enggak. Makanya yang dinamakan tahajud itu ya sholat malam. Walaupun dia nggak tidur, ya timbang tidur, angel tidur ya tahajud. Nggak masalah, boleh-boleh saja. Tahajud itu adalah ya sholat mutlak. Artinya sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang sebetulnya ada ya ada nama-nama tersendiri. Tahajud kok sholatnya taraweh, ya tahajud. Terus tahajud tapi sholatnya sholat tasbih, ya tetap jenengannya tahajud. Jadi nama tahajud itu adalah sholat malam, ya sholat malam. Jadi tidak ada berhubungan dengan langsung. Jadi jenengan niat usolli sunat tahajud itu adalah ya tahajud. Karena apa? Ya karena ya sholat mutlak. Artinya sholat bisa sholat witir, bisa sholat taraweh, bisa sholat yang tidak ada tujuan. Yang penting sholat. Oh, jeneng ibadah sholat orang tidak ada tujuan. Ini yang penting sholatnya adalah dia waktu malam. Jangan sampai sholat tahajud kok niatnya usolli sunatat duha, ya itu kan keliru. Jadi tapi kalau tahajud itu ya itu tadi sholat berbagai sholat malam yang tidak disebutkan satu-satu atau kita menyebutkan satu persatu, itu namanya tahajud. Atau paling dua-duanya, saya kepengen sholat hajat, ya tahajud, ya hajat, ya tahajud. Terus sholat witir, ya tahajud. Terus sholat apa jenengane istikharah, ya tahajud. Pokoknya sholat apa saja sunnah yang bisa dilakukan waktu malam itu ya namanya tahajud, walaupun tidur atau tidak. Nah, di situ dikatakan hanya saja wong namanya sholat malam ya biasanya apalagi sepertiga malam terakhir yo mestine yo turu. Ya jadi ya bagusnya ya setelah tidur. Tapi kalau nggak tidur ya tetap nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, tapi ya itu tadi jangan habis sholat tahajud terus tidur. Padahal sudah dekat waktu subuh, akhirnya 14 sholat subuh ya jam 10 awan. Nah, ini yang bermasalah di sini. Ya artinya apa kalau kita tahajud kok karena belum tidur? Ya tahan sampai habis sholat subuh. Ya habis sholat subuh, jangan tidur. Kalau bagusnya tidurnya itu ya jangan langsung, nanti setelah matahari itu muncul ya ke permukaan, kurang lebih ya habis waktu duha baru tidur. Banyak ya kayak gitu. Oke, tapi kalau mau tidur ya tidak apa-apa gitu. Oke, yuk.
Silakan Iya, yang lain. Pak, matur nuwun jawabannya. Terima kasih. Oke, monggo jamaah. Baik. Selanjutnya pertanyaan ada yang Assalamualaikum mau warahmatullahi menyampaikan? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allahu Akbar, barakallah. Nggih. Barakallah. Saya tentrem Bapak dari Banyuwangi, saya mau tanya, saya itu punya buku banyak tulisan Arab, terus tapi bukan Al-Quran, cuma tulis-tulisan itu doa-doa, begitu kan banyak, terus itu gimana solusinya dikebilah, mau dibuang, saya nggak kebaca, numpuk-numpuk, solusinya ngoten niku pripun, apa upami dibakar, napa pripun, upami dibuang nanti saya kayak gitu, mohon solusinya Bapak. Oke, ya. Itu sih pertanyaan yang agak ringan. Yang berat itu kan Al-Quran. Al-Quran Tapi di cuma masjid-masjid. tulisan aja Al-Quran, bukan Quran itu bukan, cuma itu Ya, makanya saya bandingkan begini. Itu kan ringan. Maksudnya ringan itu tidak seberat Al-Quran yang sobek-sobek pating selarah. Itu kan, itu ada di masjid. Ini di masjid saya juga ada berapa itu Al-Quran. Mungkin hampir 50-an ya Al-Quran. Terus yang sobek-sobek itu patingnya juga. Ini belum kober. Nah terus gimana cara ibadah dibuang begitu saja, terus gimana? Nah, maka ya boleh satu-satunya untuk menghindarkan kehinaan daripada tulisan Al-Quran itu, ya kita bakar saja. Kita bakar bagian-bagian yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi kalau masih ada yang utuh ya tetap disimpan. Makanya semua ada 50 lebih, padahal nggak pernah dibaca jelas. Karena yang baru-baru dikasih orang juga banyak. Ternyata juga nggak dibaca. Ya sudah, dikumpulin nanti sedikit dibakar. Terus yang ganggu-ganggu Nah itu dibakar. kalau itu Bapak ada itu yang ikro itu nggak boleh dibakar. Ya, sama. Tapi makanya tadi saya katakan, kalau yang selain Al-Quran itu kan efeknya ringan, ikro atau atau mungkin tulisan tangan dan sebagainya, kok tidak dibaca, tidak penting, umpama ini, ya udah dibakar saja di tempat yang kira-kira aman, jangan di jalan, jangan di ini, ya sudah. Nanti kalau sudah hancur berarti sudah hilang. Itu untuk penyelamatan biar tidak terhinakan. Tapi jangan diviralin. Oh, nggih, mboten diviralin. Ya, jangan ketemu orang untuk sensasi, ambil Al-Quran banyak nih, saya bakal Al-Quran, saya ini di video, dia mau uang, itu kan namanya menghinakan. Tapi kalau membakarnya itu membakar karena niatnya itu adalah biar nggak terhinakan, ngoten nggih Bapak nggih. Dan itu diem sendiri, jangan pakai ya soal diviral-viralin, karena sekarang apa saja yang dilakukan itu banyak sekali menuai kontra pemahaman. Niatnya ini adalah karena tidak terbaca dibakar, karena di video dan sebagainya, akhirnya ini ibu ini atau ini membakar Al-Quran, ya podo-podo bakar, tapi niatnya kan bukan niat untuk menghinakan. Ya tidak sebagaimana orang kafir yang membakar Al-Quran, ya dia itu kan menghinakan, ya seperti PKI dan sebagainya. Ini adalah daripada justru pating rusak dan sebagainya, musnahkan. Sudah. Ya kalau bisa dikumpulin, diintek juga kayaknya enggak menghargai, ngoten nggih. Iya, pokoknya yang penting tunggu sampai hancur baru. Ya kalau saya itu bakaran apa saja, ini kertas apa dan sebagainya, saya masukkan ke tong. Nanti kalau udah selesai, abunya tak taruh di bawah pohon, atau saya kan nanam lombok, nanam tak taruh di situ, sudah, tidak apa-apa. Malah justru untuk pupuk, ini manfaat kayak gitu. Ya sudah, jadi innama a'malu. Terima kasih Bapak. Dia niatnya yang baik, jangan sampai niatnya itu membuat onar.
Itu ya, jangan bikin onar. Artinya apa? Yang bakal kayak gitu kok di video-video terus akhirnya jadi geger. Ya akhirnya jadi salah paham mereka. Gitu enggak boleh kayak gitu. Yuk, sekian. Yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abah. Orang tua saya kan masih Kristen juga, saudara-saudara saya. Nah, orang tua saya ini membutuhkan uang yang tidak banyak. Terus saudara-saudara itu rundingan mau minjam uang, intinya riba gitulah. Kalau Kristen ini mungkin nggak kenal riba gitu. Kalau saya misalkan mengiyakan terus nantinya membantu untuk membayar utang tersebut, apakah saya dosa apa? Ya, terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini pertanyaan sulit ini. Keluarganya kebetulan masih banyak yang Kristen, padahal jenengan mu'alaf sendiri. Gitu kan? Ya sikap kita itu adalah, apalagi itu keluarga. Lagi siapa saja. Kan ada yang namanya ukhuwah basyariyah. Itu harus lintas, tidak boleh karena mereka agamanya lain terus kita tidak boleh berhubungan, nggak boleh baikan dengan mereka, tidak. Bahkan walaupun mereka itu orang kok orang lain, apalagi itu adalah ibu kita, orang tua kita, itu tetap dalam ayatnya itu adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kita itu berbuat baiklah. Kan di situ tidak ada bahwa orang tua kita ini muslim atau tidak. Walaupun orang tua kita kafir, orang tua kita musuhi kita, tetap kita harus baikkan kepada mereka. Ya kita harus tetap membantu mereka. Nah, cuma ya dalam membantu itu kan kemampuannya. Nah, kalau kita umpama orang tua jenengan non muslim, belum ini kok butuh uang, ya apa salahnya kalau kita mampu bantu? Silakan bantu, apalagi katanya nggak banyak. Tapi kalau kalau kok banyak kita nggak mampu, ya itu tadi siapa? Mau lagi anaknya sendiri saja nggak mampu, apalagi orang lain. Ya maka sekarang banyak yang pakai pinjol, pakai apa dan sebagainya. Ya sebetulnya hukumnya haram. Ya hukumnya tetap itu adalah mencekik, nggak boleh sebetulnya hukumnya. Tapi yang namanya sesuatu yang haram itu bisa dilakukan manakala itu terpaksa. Ya kalau memang tidak ada yang ngasih pinjaman atau ngasih uang, ya enggak apa-apa istilahnya, tapi tetap saja bahwa itu tetap tidak baik. Tapi karena ya terpaksa, mungkin pinjam, pinjol dan sebagainya, riba saja, ya tetap itu riba. Dan bahkan itu saya sendiri itu sudah melakukan. Dalam Al-Quran dikatakan orang yang makan riba. Nah, makan riba itu hidupnya itu seperti orang yang mabuk. Jangan digambarkan ini karena mumetnya. Ya, mumetnya setoran, mumetnya ini, efeknya itu bikin pusing. Nah, kalau sudah pusing gimana? Kan sama dengan orang mabuk. Ya itu. Jadi benar itu. Kenapa makan riba itu? Ya karena berkahnya sama Allah dicabut. Ya dicabut. Ya itu. Makanya hal tersebut itu ya dilakukan manakala memang tidak ada jalan lain. Tapi kalau ada jalan lain, ya ngapain pakai itu? Jangan, ya jangan. Ya kalau bisa itu ya yang bukan riba lah. Ya saya sendiri mengalami itu dan bahkan sering. Makanya jangan kaget, kadang-kadang ya ada di antara ya itu ada yang sering saya sambatin itu. Jadi sambatin daripada ya saya pas butuh itu terus akhirnya harus instan kita
pinjol, utang pinjol dan sebagainya, malah tidak selesai. Ya sudah gitu. Jadi kalau memang tidak ada jalan lain, silahkan. Tapi itu bukan berarti boleh. Nah, terus jenengan membantu. Kalau mengiyakan, ya mengiyakan, tinggal jenengan gimana. Kalau memang terpaksa jenengan tidak bisa membantunya, ya mengiyakan kayak gitu dan membantu, ya tidak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa walaupun itu tidak berpahala, tapi itu adalah tidak berdosa. Karena apa? Sesuatu adalah, yaitu apa namanya? Jadi ad-daruratu tubihul haram. Darurat, keterpaksaan itu adalah membuat suatu yang haram itu menjadi mubah. Mubah artinya apa? Tidak ya dihitung apa-apa. Mubah itu ya tengah-tengah. Ya tidak sunnah atau mungkin tidak haram. Nah, gitu ya, atau tidak wajib. Jadi antara 5 hukum Islam itu kan pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat di tengah-tengah mubah. Setelah mubah apa? Yang mubah. Oh, salah. Jadi pertama adalah apa tadi? Wajib. Yang nomor 2 sunnah. Yang ketiga ya mubah. Nah, yang keempat yang mendekati haram adalah makruh. Ya, makruh. Setelah makruh haram. Jadi begitu. Nah, oke. Nah, semua itu ada, itu wajib itu dilakukan dapat pahala, ditinggal berdosa. Tapi kalau sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Tapi kalau mubah tidak berdosa, dilakukan atau tidak berdosa. Nah, yang makruh ditinggal berdapat pahala, dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau haram dilakukan berdosa, tidak dilakukan mendapat pahala. Jadi kewaliannya wajib sama haram, sunnah sama makruh, di tengah-tengah mubah. Oke? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Abah jawabannya. Jadi insya Allah 3 pertanyaan cukup nih, bisa disimpan dulu untuk pertanyaan di pertemuan selanjutnya. Jadi Abah monggo kami nyuwun bimbingan, motivasi dan doanya gitu. Monggo. Iwamit jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allah Akbar, barakallah. Oke. Alhamdulillah 56 dari pukul 6 di Indonesia. Di situ pukul 7.56 mau jam 8. Alhamdulillah ya, kita semuanya harus selalu merasa bersyukur, karena yang namanya syukur itu adalah akan diiming-imingi dijanjikan, yaitu tambahan kebaikan. Maka dari itu selalu bacalah alhamdulillah, kebaikan akan ditambah. Nah, kalau orang sabar membaca astagfirullah atau mungkin bacaan yang lain. Tapi kalau orang syukur itu adalah membaca alhamdulillah. Kalau ya orang yang syukur karena mendapatkan nikmat, ya itu baik, alhamdulillah. Tapi orang kok dikasih keburukan tetap masih syukur, karena janji Allah, karena tidak mungkin kita itu akan menghitung nikmat Allah. Kita yang sedang kehilangan umpama diuji apa dan sebagainya, kok tetap bacanya alhamdulillah, justru itu lebih baik. Nah, lebih baik. Makanya ada 2 nabi, yaitu Nabi Sulaiman yang selalu menyandarkan semua apa yang diberikan Allah itu adalah datang dari rahmat Allah. Apa itu? Ya, hada min fadli rabbi. Tapi ada hamba Allah Ayub yang kalau diuji tetap dia membaca alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni.
Jadi kalau lagi di sini bacanya itu. Justru nilai Nabi Ayub dan nilai Nabi Sulaiman itu luar biasa, masih dianggap besar daripada Nabi Ayub. Bahkan masuk surganya itu jelas terpaut dari 500 tahun dengan Nabi Sulaiman pada sama-sama orang soleh. Jadi begitu. Oke, selanjutnya mari kita teruskan perjuangan ini, tawarkan kepada orang lain. Ini hari ini hanya 93, biasanya sudah 100 lebih. Ini lagi kemana? Mungkin kita kembali ke yang dulu. Kalau dulu kan ada pohon jaringan, ya. Dulu ada pohon jaringan. Jadi ada pohon jaringan, ya, 1 membawa 5 atau 10, ya, seolah-olah kayak kalau ada yang belum naik itu terdeteksi kemana. Nah sekarang bareng pakai LAN itu kelihatannya jadi masa bodoh. Ya, jadi masa bodoh, gak ada jaringan sama sekali. Ini kalau bisa ya setiap kelompok itu mengecek daripada ya jamaahnya. Nanti dari beberapa kelompok itu juga dibagi. Ini dibagi berapa? Cara istilahnya yang senior itu membawai berapa? Itu untuk ngontrol, ya, untuk ngontrol. Kenapa nggak ikut dan sebagainya. Ini kan nggak tahu yang nggak ikut dari kelompok mana, ini hanya 93, nggak tahu. Coba, ini adalah salah satu daripada manajemen yang baik, karena kita dalam hal mengingatkan. Jadi jangan-jangan mereka lupa, atau jangan-jangan mereka sedang ada masalah apa. Jadi kita tahu mungkin sedang sakit atau mungkin ya lagi sibuk. Nah kita jadi tahu. Oke, jadi begitu, biar kita ngontrol. Ayo coba kita di manage dengan lebih baik, ya, dengan manajemen yang baik. Karena apa? Karena sudah jelas sahabat Ali mengatakan bahwa hakun bila nizam yang libuhul batil binizam. Sesuatu yang baik itu tanpa nizam, ya, tanpa manajemen yang baik, maka akan dikalahkan dengan suatu yang buruk di manajemen dengan baik. Mereka yang pada ke diskotik itu temennya itu kadang-kadang ada 3 atau 4 yang biasa di situ kok nggak berangkat, parah nih. Nah kita dalam kebaikan kadang-kadang masa bodoh, hati-hati ini. Dan ini berarti kita itu tidak nizam. Oke, untuk menyemangati, mari kita bareng-bareng bersama-sama bahwa teruskan perjuangan Iwamid ini, karena Iwamid tidak akan berubah apa-apa, tidak kemana-mana, tidak akan jadi apa-apa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu ya rabbi wa yakfi mazida la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka antal rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatika abwaaba fadlika abwaaba ilmika. Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyatana qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyah wa ziyadatan fil 'ilmina wa ziyadatan fil 'ilmina wa ziyadatan fil 'ilmina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil mautina wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al majlis Iwamid al-Air majlisan mubarakan, majlisan ma'mura, majlisan afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي والمؤمنين آمين يا رب العالمين. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.